Aroyan TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Al-ayat. Ayyuhal masyayikh wa masyayikhat, ayyuhaz zu'ama, al-muallim wal muallimat, para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu sama-sama kita terus memanjatkan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang kelima, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Alhamdulillah juga kita dalam keadaan dapat hidayah, mampu hadir di Masjid Ar-Royan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada manusia agung, Rasul yang mulia, uswah dan udwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya yang tercinta, seluruh sahabat-sahabatnya, zuriyahnya, insyaallah seluruh umatnya, fi awwalihi wa akhirihi, dan kita termasuk di dalamnya. Semoga ini sebuah cinta kepada Rasulullah yang insyaallah Rasulullah balas cinta kita dengan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin wal hadirat, tidak banyak yang akan saya sampaikan karena ini kultum. Hanya meneruskan yang kemarin, bahwa ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini menerangkan pula bahwa puasa bukan hanya milik orang-orang Islam, ritual yang bukan oleh orang Islam saja dilakukan, tetapi mungkin kita sering mendengar bahkan membaca dari hikayat dan legenda bahwa Nusantara ini di samping sebelum Islam tentu ada animisme, dinamisme. Setelah animisme, dinamisme datang Hindu, Buddha, dan setelah Hindu, Buddha datang Islam. Seluruh agama-agama tersebut dan kepercayaan tersebut melaksanakan ritual puasa. Makanya di dalam legenda Nusantara kita mengenal namanya tirakat. Ada puasa 40 hari, ada puasa namanya puasa nama, dan di dalam agama yang lain Yahudi dan Nasrani juga dilakukan puasa-puasa tersebut. Namun tentu berbeda waktunya, berbeda maksudnya, tetapi esensinya sama. Esensi dari semua ritual amaliyah puasa tersebut yakni ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau kita tentu kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau agama yang lain tentu kepada yang dipercayainya. Namun demikian harus digarisbawahi bahwa puasa bukan hanya milik orang Islam. Orang Konghucu melakukan puasa, orang Hindu melakukan puasa. Bahkan puasanya orang Hindu lebih ekstrim. Puasanya 24 jam. Bahkan tidak megang apa-apa, tidak makan apa-apa selama 24 jam. Dan alhamdulillah orang Islam Allah kasih ringan cuma 12 jam kalau di negeri kita. Dan itu pun masih dibolehkan untuk hal-hal yang lain.
Bahkan berbicara dibolehkan. Di dalam ritual puasa agama yang lain bahkan tidak boleh berbicara pun. Ada namanya hari nyepi, Pak ya. Nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah Allah begitu sempurna memberikan Islam untuk kita. Namun demikian di dalam ajaran kita tentu ini adalah sebuah ungkapan kita pula kepada Allah, bahwa ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita bersyahadat berikrar bahwa kita cinta kepada Allah. Namanya orang cinta tentu harus dibuktikan cintanya. Maka cinta kita kepada Allah mengikuti risalahnya Rasulullah. Salah satu risalah Rasulullah yang dimanifestasikan dalam pondasi agama kita yakni ibadah puasa. Maka puasa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah ungkapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika amalan ini kita lakukan, maka insyaallah Allah dan Rasulnya insyaallah akan mencintai kita, dan Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, kecil besar, sengaja dan tidak sengaja, terlihat maupun tidak terlihat. Insyaallah kalau kita mengikuti seluruh risalah Rasulullah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita diampuni. Dan pastinya bahwa Allah tidak pernah akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Enggak kayak kita banyak tidak menepati janjinya. Tapi insyaallah bahwa kita semuanya atas segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan puasa ini Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, insyaallah tentunya orang-orang yang muttaqin. Dan harapan kita ketika menjadi seorang bagian dari kelompok orang-orang muttaqin adalah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam ridho-Nya, karena dengan ridho-Nya kita bisa masuk surga. Kalau ngandelin sholat, Masya Allah sholat kita bisa dihitung. Kalau ngandelin zakat, jangankan zakat yang besar, yang kecil juga terkadang lupa. Infak, sodakoh kita, wakaf kita, bahkan wakaf kita nggak pernah berwakaf mungkin. Kalau orang tua dulu insya Allah wakafnya 100 meter, 200 meter. Dan Bapak Ibu tentu kita juga sangat mensupport kepada Yayasan Ar-Royan yang diketuai oleh Ketua DKM Pak Haji Samsul Arifin, ingin katanya mewujudkan sebuah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu bisa mewakafkan, karena wakaf adalah sebuah jalan pintas menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bapak Ibu tentunya bahwa semua amalan kita tidak menjamin kita bisa masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah ridho, dan Allah ridhokan pula kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Jika ada salah pribadi saya sebagai makhluk, jika benar pasti datang dari Allah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.